Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda yang insyaallah dengan agenda ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keberkahan umur daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keberkahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruntuk pada malam hari ini berkumpulnya kita di sini di dalam bulan yang di bulan tersebut sangat sekali kita dianjurkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak bertaubat akan segala dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Karena di bulan Rajab ini ya, itu ibarat adalah tangganya kita untuk menggapai seutuhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita salah satu doa yang sering mungkin kita dengar dan kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami, berikan kami keberkahan baik dalam waktunya kami, baik dalam ketaatannya kami. Berikanlah kami dari jauhnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan ini salah satu daripada da'bus salihin atau rutinitas atau yang sering dilakukan oleh orang-orang saleh. Mereka itu sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Ya, bukan hanya di bulan Rajab saja, bukan hanya di bulan Sya'ban saja, tapi di 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi daripada bulan Ramadan. Agar dengan datangnya bulan Ramadan mereka betul-betul dengan hati yang begitu suci, dengan hati yang begitu bersih, dengan amal-amal yang sudah mereka persiapkan, agar di bulan Ramadan mereka dengan sukarelanya, dengan ubudiyahnya yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Rajab ini dan dengan datangnya nanti di bulan Sya'ban ini, mari kita memperkuat ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperkuat ikatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah ikatan yang bersambung. Kalau kita pengen sukses di dunia ataupun di akhirat, mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, kesenangan di dunia ataupun di akhirat, kita semua harus menyambung tali ini dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti apa kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, aku enggak sampai di dalam maqam yang seperti ini illa annani ittasaltu bihablin nabi, kecuali aku bersambung dengan talinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang kita sambungkan kepada Nabi, baik itu urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita, itu akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu melewati daripada majlis ini, saya menghimbau, mengajak kepada semua yang hadir untuk kita bersama-sama di dalam momentum ataupun bulan yang begitu banyak daripada ampunan yang Allah siapkan di bulan ini. Mari kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita di minggu yang lalu, yang mana kemarin kita membahas tentang furudul wudu, fardu-fardu yang ada di dalam wudu. Mana pembahasan pertama kita di dalam niat, yang mana niat itu apa sudah kita jelaskan, syarat-syarat yang di dalam niat pun juga sudah kita jelaskan. Dan niat itu amalnya penting di dalam ibadah. Setiap ibadah, baik itu aqwal ataupun af'al,
di dalam at-takalif asy-syar'iyyah, di dalam apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini, itu perlu dengan niat. Apapun itu. Diperlukan niat. Siapa di sini dinukil oleh Al-Imam Al-Fashni, beliau mengatakan innama tuhsabut takalifus syar'iyyatul badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'minin idza kanat binniyah. Terhitung semua takalif apa yang Allah perintahkan dalam syariat ini yang badaniyah kepada kita, baik dari perkataannya kita, baik daripada perbuatannya kita, yang itu semua keluar daripada seorang mukmin, itu bisa terhitung apabila adanya niat. Ya, apabila adanya niat. Kalau misalnya tidak ada niat, maka ibadah al-badaniyah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wudu itu adalah ibadah al-badaniyah, takalif asy-syar'iyyah yang membutuhkan dengan niat. Makanya di sini perlu kita untuk niat. Sudah kita jelaskan kemarin di dalam niat wudu, niat wudu itu ketika membasuh, awal sekali kita membasuh sebagian daripada anggota muka. Dimulai niatnya wudu ketika kita membasuh daripada sebagian daripada anggota muka. Itu dimulai daripada niatnya wudu. Wa kaifiyatuha kama qalahu al-Hisni in kana al-mutawaddi'u saliman la illatan bihi an yanwiya ahada salasati umur. Kaifiyah ataupun tata cara di dalam niat. Kalau sekiranya orang yang berwudu itu orang yang salim. Salim itu ya orang yang tidak ada seperti misalnya salisil bol ataupun salisul mani, yang orang yang tidak salisul hadas, selalu kencingan terus. Di dalam wudunya orang yang selamat daripada itu, dia mempunyai cara wudu 3. Cara niat wudunya itu ada 3. Yang pertama, anwanwiya raf'al hadas, awit taharata anil hadas, awit taharata lis-shalah. Yang pertama, dia boleh niat di dalam mengangkat hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas, hadasil asghar. Atau nawaitul wudu'a taharata anil hadas. Itu boleh, itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga bagi dia untuk niat yanwiya istibahatas shalah. Niat nawaitul wudu'a listibahati shalah. Itu untuk orang yang salim, untuk orang yang tadi tidak dalam keadaan yang terus-menerus dia dalam keadaan berhadas. Atau yang ketiga, boleh juga niat dia fardhul wudu. Niat fardhul wudu atau ada al wudu atau niat wudu. Itu kalau misalnya orang yang niat tersebut orang yang mujaddid atau orang yang memperbaharui daripada wudu. Kalau misalnya kita punya wudu, sudah sholat zuhur kita punya wudu, di saat asar wudu kita itu masih belum batal, kita pengen memperbaharui daripada wudu kita. Niatnya fardhul wudu. Nggak boleh kita niat raf'al hadas awis tibahatas shalah, itu tidak boleh kalau kita memang ada wudu dan belum batal. Jadi kalau kita masih ada wudu dan wudunya kita itu masih belum batal, tapi kita pengen wudu lagi, kita pengen perbaharui daripada wudu, dan memperbaharui wudu itu hukumnya sunnah, dan bagus memang. Kalau kita mau perbaharui daripada wudu tersebut, niatnya itu fardhul wudu. Seperti itu. Nah, ini yang berkaitan tentang niat. Kira-kira yang berkaitan tentang niat udah paham belum? Dari apa yang sudah kita sampaikan, dari sekarang yang sudah kita sampaikan tentang daripada niat wudu. Jadi yang paling terpenting di dalam niat wudu, yang pertama, niat itu ketika kita pertama kali membasuh sebahagian daripada anggota muka. Terserah mau dari atas, mau dari bawah, mau dari tengah kita basuhnya. Yang penting
ketika pertama kali membasuh anggota muka. Mau basuh anggota mana itu terserah. Mau mulainya dari bawah, mau mulainya dari atas, mau dari samping, mau dari tengah, itu tidak masalah. Yang penting masih dalam anggotamu, bagian daripada muka. Walaupun sunnahnya itu dimulai dari atas. Ya. Kemudian daripada fardu wudhu yang kedua, atsani ghaslul wajhi. Daripada fardu wudhu yang kedua itu adalah ghaslul wajh. Kita membasuh daripada muka. Membasuh daripada muka. Walaupun dibasuhnya ini misalnya dengan perbuatannya orang lain. Kalau misalnya dia tidak mampu misalnya. Au bisukutihi fi ma'in ma'astihdarihi linniyah. Atau jatuhnya dia ke air. Jadi ketika dia jatuh ke air, dia langsung niat. Nawaitul wudu'a fil hadatsil asghar. Jatuh dia. Maka itu juga terbilang dia membasuh muka. Ghaslul wajhi. Jadi fardu wudu yang kedua itu membasuh muka. Wa hadduhu, batas muka itu mana? Batas muka itu sampai mana? Wa hadduhu ma baina manbiti sya'ri ra'sihi wa muqbili daqanihi wa ma baina udunaihi. Batas daripada muka itu ma baina manbiti sya'ri ra'sihi, dari pada tempat tumbuhnya rambut kepala. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala wa muqbili daqanihi, sampai ke apa nama bahasa ini, dagu. Dagu, tapi bukan dagu luarnya ini, tapi bagian dalam. Muqbil zaqanih sini. Wa asfal muqbil zaqanih, di bawah sini. Jangan langsung, jangan cuman sampai di atasnya saja. Tapi sampai bawah. Bawah kita punya dagu. Kalau sampai atasnya masih belum cukup, sampai bawah. Muqbil zaqanih wa ma baina udunai, dan di antara dua telinga. Nah, itu batas daripada anggota muka kita. Dan tentunya tapi di dalam membasuh muka tadi, ada beberapa sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan. Semisal dari yang perlu kita inikan nanti, misal dari yang ada di ujung daripada tempat hidung ini, taraful ainain ini, yang di samping hidung ini, kita harus ta'ahud situ, kita harus sampai gini ini, kalau gini kita gini. Terus yang ada di sini juga, kita juga harus kita gini-gini kan, kita gini-gini kan, karena kulit yang ada di muka selain daripada apa namanya ini, jambang sama jenggot ini, itu semua harus kena. Jenggot itu kalau misalnya dia tebal lebat, itu dia tidak wajib untuk kena kulit, tidak wajib untuk kena kulit. Tapi bagaimana kita bisa tahu orang itu jambangnya atau jenggotnya tebal atau tidak? Sekiranya kalau kita saling pandang seperti ini, kulitnya itu nggak kelihatan. Kira-kira jaraknya 1,5 meter. Dengan jarak 1,5 meter. Nah, jarak 1,5 meter, ente lihat misalnya anak punya jenggot nih, kelihatan nggak kulitnya? Kalau nggak kelihatan kulitnya, maka dia tidak wajib untuk sampai ke kulit. Tidak wajib untuk sampai ke kulit, cukup zohirnya saja, yang tampaknya saja. Kalau perempuan punya jenggot misalnya, kalau perempuan kena jenggot, wajib dikenakan kulitnya, mau lebat atau tidak. Atau khunsa itu masih belum bisa dipastikan dia ini cewek atau laki. Kalau khunsa bahasa Arab itu kan seperti itu, khunsa. Kalau kita ini kan ngomongnya bencong sekarang ini, atau banci. Kalau banci itu ya jelas dia itu laki-laki.
laki-laki, ya nggak usah diragukan lagi. Ya. Tapi di dalam fikih itu ada istilahnya disebut khunsa. Khunsa itu orang yang lahir dengan memiliki dua kelamin, kelamin laki-laki ataupun kelamin perempuan. Ya. Tinggal dilihat nanti mana yang aktifnya. Ya. Seperti misalnya dia kencingnya misalnya dari mana. Satu itu bisa dilihat kencingnya. Condongnya dia. Walaupun dia punya dua kelamin, nanti condongnya dia kemana? Condongnya dia ke laki-laki atau condongnya dia ke perempuan. Untuk masalah nampaknya, nampaknya payudara atau tidak, itu tidak memastikan dia itu laki-laki atau perempuan. Ya, tidak bisa memastikan dia itu laki-laki atau perempuan. Di Yaman dulu, Ana punya teman juga. Ana punya teman, dia pernah cerita dan ini kejadian ini, ya kejadian. Jadi di satu tempat, kalau dalam istilah kalau Yaman itu kan ada daerah Shimal, ada daerah Janub, ya. Nah di Shimal ini ada satu keluarga, dia ini sudah menikah, ya. Satu keluarga dia ini sudah menikah. Jadi istrinya ini ada ngalamin kayak sesuatu yang mengganjal di kemaluannya dia. Udah nikah, perempuannya udah nikah. Tapi kayak ada sesuatu yang mengganjal di kemaluannya dia. Ketika dicek, gak taunya di dalam kemaluan dia itu ada kemaluan lagi. Ada kemaluan lagi. Pas dioperasi dibuka, terlihat itu kemaluannya laki-laki. Kemaluannya laki-laki. Jadi dia punya dua kelamin. Alhasil akhir cerita katanya dia cerai sama suaminya, dia nikah lagi sama perempuan. Yang awalnya dulu dia perempuan, dia nikah sama perempuan. Oleh karena itu di dalam fardu wudu yang kedua kita membasuh muka, ya, membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut di kepala ini, ya, sampai ke muntaha lihyai, ya, atau muqbil dzaqaneh, ya, sampai bawah kita punya dagu sini, ya. Wa ma baina udunai, dan di antara dua telinga ini, ya, dan sini sama sini itu juga ke kanan. Faminhul ghamam, termasuk daripada bagian muka yang harus kita basuh juga al-ghamam. Ghamam itu rambut-rambut yang ada di dahi, ya. Wal hudub, hudub itu apa namanya ini? Bukan ini nih, rambut ini apa namanya? Bulu mata. Wal hajib, asyarib, kumis, kumis. Wal idar itu rambut yang sejajar dengan telinga, ya, bagian sini nih. Ini dibilang idar. Ini semua rambut-rambut yang wajib dikenakan. Wal anfagah, rambut yang ada di bawah bibir, rambut yang ada di bawah bibir itu disebut anfagah. Nah itu semua harus kena, itu semua harus kena. Bahkan bibir kita ini yang tampak ini juga harus kena air saat kita adbagal fam, kita gini. Nah kalau kita gini, yang sini juga kena air, di dalam berwudu. Wal anfagatu basyaran wa sya'ra, kulit dan rambut semuanya harus kena, daripada bagian muka. Wa sya'rul lihyati wal 'aridi in khaf, rambut jambang sama jenggot kalau tipis itu zahir sama batinnya harus kena, ya. Ghasala zahirahu wa batinah, wa in kathufa ghasala zahirahu, kalau misalnya sedikit tebal, jambang sama jenggotnya itu tebal,
Ghasala zahirah, cukup dibasuh yang zahirnya saja, yang tampak saja. Enggak perlu sampai ke dalam dalam. Wa yustahabbu takhlilul lihyatil kathah, dan disunnahkan bagi orang yang mempunyai jenggot yang tebal tadi untuk takhlilul lihya. Tahlil itu memasukkan jari kita ke jenggotnya diginiin tuh. Itu disebut takhlil. Nanti gini. Dan diharuskan dengan air yang baru, bukan bekas air itu, bukan. Bi asabihi min asfal, dengan jari-jarinya dari bawah. Itu bagian muka. Bagian muka paham nggak sampai situ? Bagian muka. Bagian muka seperti itu. Jadi basuhnya itu kalau mau bagus cara basuhnya, kita praktek. Ya kan? Kita ambil air, kita basuh, ambilnya dari sini. Sunnahnya dia dari atas. Kita mau gini juga boleh, tapi jangan sampai kayak nabok air tuh tos. Gitu. Ambil air, kita ginikan, tangan kita mainkan sini. Gini. Yang ini kita ginikan Nah, jangan dicabut tangannya. Jangan dicabut. Maksudnya itu jangan dicabut tangannya, biarin dia pas ini. Ini basuhan pertama nih kan, kenain semua tuh. Nggak usah dicabut, karena kalau tangannya udah dicabut itu tempel lagi, ini sudah mustakmal. Itu sudah mustakmal. Airnya sudah dipakai, Kalau kita mau basuh yang wajib udah nggak bisa lagi. Mustakmal itu nggak bisa untuk pakai yang wajib. Kalau untuk yang sunnah, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, itu nggak masalah. Tapi kalau basuhan yang pertama, nggak boleh. Jadi ambil air, kita gini, kenain semua, kenain. Ini kenain, gitu. Kita kenain. Asalis ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Yang ketiga daripada fardu wudu, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku, wama alaihima. Dan apa saja yang ada di kedua tangan dan di kedua siku tadi, dari rambut, dari apapun itu wajib dibasuh. Siku, mana siku? Sini. Jadi kalau dia basuhnya sampai sini, sah nggak wudunya? Tidak sah. Tadi ada pertanyaan dari orang juga. Ada yang nanya, ada orang wudunya sampai sini, cuman wudunya sampai sini. Bagaimana wuduk tangannya sampai sini? Berarti wudunya tidak sah. Dia harus sampai mirfaqain, bahkan lebih. Karena mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang wajib itu sekiranya harus disempurnakan dengan perkara yang lain, maka menyempurnakannya dengan perkara yang lain itu hukumnya wajib. Kita membasuh kedua tangan, disunnahkannya sampai sini, diwajibkannya sampai siku. Tapi kalau kita mau paskan betul sampai siku itu susah. Makanya lebih baik kita lebihkan. Hukum melebihkan ini juga menjadi wajib. Kita lewatkan sedikit dari sikunya. Kalau memang bajunya takut basah, sudah pakai baju koko, wudhu di masjid, baju kokonya buka. Baju kokonya dibuka, dia wudhu sampai sini. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u mazhu syai'in min basyaratir ra'si. Yang keempat, dia membasuh
sesuatu dari kulit daripada kepala atau rambutnya. Dia basuh. Bukan basuh, maksudnya apa? Diusap. Cukup dia usap. Mau dia cuman tempelin saja itu nggak masalah. Yang terpenting bagian itu masih di bagian anggota kepala. Kalau dia udah lewat daripada anggota kepala itu tidak mencukupi. Selagi itu masih di anggota kepalanya dia enggak masalah. Masu syai'in min ar-ra'si walau ba'di sya'ratin aw qadriha min al-basharah. Wa syartu sya'ri al-mamsu' alla yakhruja an haddir ra'si, dan syarat daripada rambut yang dibasuh itu tidak keluar daripada batasan kepala, min jihati nuzulih, dari segi turunnya, min ayyi janib kana law maddahu, dari sisi manapun kalau misalnya rambutnya itu dia turunkan, kalau dia udah turun keluar daripada anggota kepalanya dia itu enggak boleh. Jadi kalau bagi anggota kepala, kalau cara basuhnya, kalau sesuai dengan sunnah, kalau misalnya rambut dia panjang, disebutkan ini juga di dalam kitab kalau tidak salah Bidayatul Hidayah, dia basuhnya kepalanya dia itu, dia ambil air, nggak perlu dia ini, nggak perlu harus tergenang airnya, tinggal dia ambil air, tangan dia itu, jari-jarinya itu dia gabungkan, jari-jarinya itu dia gabungkan, kemudian dia gini kan, nah, gini. Kalau rambutnya panjang sampai sini, dibalik lagi sama dia. Kalau rambutnya panjang, kalau rambutnya pendek dia kalau rambutnya panjang cukup sekali kita, cukup sekali. Tapi kalau misalnya dia cuma pengen kayak gini aja, ya nggak masalah. Itu sudah mencukupi. Al-khamis ghuslur rijlain ma'al ka'bain wa syukukihima, dan fardu wudu yang kelima membasuh daripada kedua kaki dia sampai ke mata kakinya dia, wa syugugihima, juga tumit-tumit yang ada di kaki itu dia basuh. Tumit-tumit yang ada di kaki itu dia basuh. As-sadisu at-tartib, yang keenam itu tartib. Maksud tartib apa? Dia harus berurutan, nggak boleh dia misalnya basuh tangan dulu baru basuh muka, atau basuh kaki dulu baru basuh kedua tangan, itu tidak boleh. Dia harus tartib. Dan tadi ketika dia membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka, dia harus menghilangkan semua hal yang bisa mencegah sampainya air. Semua hal yang bisa mencegah sampainya air itu harus dia buang. Seperti juga misalnya kalau di kuku dia itu ada, kalau bahasa kita ngomongnya apa, kotoran kuku itu kalau misalnya tebal dan dia mencegah itunya masuknya air, itu harus dihilangkan. Itu harus dihilangkan. Dan di tumit-tumit kaki itu kan terkadang tadi pecah-pecah atau ada ini kan, nah itu harus diinikan, harus disampaikan air tersebut ke tempat yang wajib untuk dibasuh. Dan di dalam tangan, kaki juga kita juga disunahkan untuk takhlil, digini-ginikan juga, yang lipat-lipatan ini juga kita basuh, jangan sampai tidak terkena air. Tasbik tangan juga seperti ini, termasuk daripada sunnah. Kaki juga seperti itu. Kaki caranya kita masukkan, misalnya ini kaki kita, dari belakang, ini kanan tangan kita ginikan, dari bawah, bukan dari atas. Jadi kita wudhu kita masukkan gini. Ke sela-sela jari masukin gini, itu sunnah. Gitu, seperti itu. Falau ghatafa sahha, wa illam yamkus, kalau orang nyelam misalnya,
nyelam, walaupun dia nyelamnya dia enggak lama, cuma nyelam sekali aja, tapi dia niat langsung wudu, wudunya itu sah. Walaupun dia enggak tertib. Kalau orang nyelam kan enggak tahu mana dulu yang ini kan. Wa tajibul muwalatu fi wudu'i da'imil hadas wastishabun niyati hukman. Dan diwajibkan al-muwalah, yaitu langsung, enggak boleh berhenti-berhenti. Orang yang dalam keadaan daimil hadas, yang dia selalu berhadas, kayak dia kencing terus, kayak perempuan yang selalu keluar darahnya misalnya, itu enggak boleh berhenti-henti dia di dalam wudu. Habis wudu juga dia langsung sholat. Kalau kita kan boleh-boleh saja. Kalau misalnya kita habis basuh muka enggak taunya ada istri kita manggil minta tolong ini, boleh nggak kita berhenti dulu, habis kita ladenin kita punya istri, habis itu baru kita wudhu lagi, boleh. Sekiranya yang ada di muka itu belum kering, boleh kita teruskan. Ya. Tajibu al-muwalatu fi wudu'i da'imil hadas. Wastishabun niyah hukman, dan kita membarengi terus niat itu. Niat di dalam wudhu dari kita membasuh muka itu kita barengi terus sampai akhir, sama seperti sholat kan seperti itu. Sholat itu kita harus membarengi niat itu, kita hadirkan terus dari pertama kali kita takbir sampai salam. Dengan terkadang kita ini orang yang biasa ini susah sekali untuk menghadirkan niat sholat itu dari awal sampai akhir. Maka cukup kalau misalnya kita di awal saja, atau di tengah-tengah saja, atau di akhir. Berbeda kalau misalnya orang-orang yang memang levelnya seperti kalau laki-laki seperti Al-Imam Syafi'i, kalau perempuan seperti Sayyidatuna Nafisah. Kalau kita ini kan masih hatinya masih banyak kotornya, masih banyak mikirin dunianya, masih banyak mikirin itunya, masih pengen ini, masih pengen itu, belum bisa 100% untuk kita serahkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita serahkan hati ini kepada Allah, kita akan merasakan kenikmatan yang orang-orang tersebut rasakan, gitu. Bahkan nikmat yang paling enak itu kan usul bersambungnya kita ini kepada Allah. Hari yang paling terindah, hari yang paling istimewa bagi Nabi, itu hari yang mana Nabi itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari yang paling indah bagi Nabi. Kenapa? Karena pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling enak. Bahkan di surga pun bukan bidadarinya, bukan makanan-makanan yang beraneka ragamnya, bukan sungai-sungainya, bukan yang enak, itu nikmat. Tapi yang paling nikmat itu kita semua bisa memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu keyakinannya kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwasannya nanti kelak di hari kiamat kelak semua orang mukmin itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan pemahaman-pemahaman orang-orang lain, seperti misalnya akidah Mu'tazilah yang tidak beranggapan seperti itu. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beranggapan kita semua sebagai seorang mukmin itu melihat Allah nanti kelak di hari kiamat, walaupun dengan pandangan yang berbeda-beda tergantung dengan amalnya masing-masing. Semakin besar amal seseorang, semakin besar dia dekat dengan Allah di dunia, maka semakin banyak dia bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di dalam akidah kita melihat Allah bukan seperti kita melihat manusia. Melihat Allah bukan seperti kita saling melihat seperti ini, tidak. Kita tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu musyakkalah, mempunyai daripada badannya, ada bentuknya, ada mukanya, ada tangannya, ada kakinya, seperti pendapat-pendapat orang-orang Wahabi. Wahabi itu salah satu pendapatnya mereka meyakini seperti kita,
bahwasanya kita itu bakal melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tapi mereka meyakini Allah itu ada bentuknya. Ada bentuknya, mukanya, tangannya. Berbeda dengan kita. Kita sama seperti mereka. Kita meyakini kita juga melihat Allah. Tapi melihat Allah tidak seperti kita melihat makhluk-makhluk yang seperti kita ini, tidak. Sebagian ulama mengatakan, bagaimana sih kita itu melihat Allah di surga nanti? Ya, melihat Allah yaitu sebagian mereka mengatakan ziyadatul ma'rifah atau ziyadatul ilm. Bertambahnya pengetahuan, bertambahnya ilmu dengan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini pengetahuannya kita tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala itu semuanya hanya sebatas kemampuan akal kita saja. Kita nggak mampu untuk mengetahui lebih tentang zat-zatnya Allah, itu nggak mampu. Nggak mampu. Nggak ada orang di sini sepintar apapun dia, sealim apapun dia, yang bisa mengetahui hakikat daripada sifat-sifatnya Allah. Nggak ada. Karena kita ini hamba yang lemah, baik dari fisiknya, baik dari akalnya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Sifat aja yang kita yakini betul di dalam sifat-sifatnya Allah yang susun oleh para a'immah itu sifat 20. Apakah Allah itu hanya terbatas dengan sifat 20 ini saja? Ya tentu tidak. Tentu banyak lagi sifat-sifat Allah yang tidak kita ketahui atau tidak kita catat di dalam sifat 20 ini. Kenapa? Karena keterbatasan akal kita di dalam mengetahui hakikat tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui itu semua, atau setidaknya merasakan itu semua, baru kita merasakan enaknya kita di dalam beribadah, menghadirkan niat di dalam sholat dari awalnya sampai akhirnya, untuk kedudukan atau tingkatan makom seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya, itu sangatlah mudah bagi mereka. Berbeda dengan kita. Kan diceritakan di dalam ceritanya Majnun, atau Laila Majnun. Tatkala si Majnun ini yang menggilanya dia karena cintanya dia kepada Laila, sampai dia tidak sadarkan lagi tadi. Maka ketika dia melewati segerombolan orang yang sedang sholat, melewati segerombolan orang yang sedang sholat, ada orang lagi sholat dilewatin sama dia dalam keadaan dia yang tidak sadar karena dia sedang dimabuk cinta. Dia nggak sadar lagi akan ada orang yang sholat kah, ada orang yang lagi makan kah, ada orang yang lagi gini kah, nggak sadar dia. Ketika sudah selesai orang itu sholat, Majnunnya dimarahin, kamu ini gimana, orang lagi sholat kamu lewat. Kata Majnun, gimana kalian ini bisa sadar kalau sekiranya kalian sholat itu ada yang lewat? Bagaimana berarti sholatmu ini? Saya saja saking cintanya saya sama Laila, saya nggak sadar lagi ada orang makan, ada orang sholat, ada orang lewat, ada orang bawa ini, ada orang jualan ini. Kalian lagi sholatnya saja masih tahu ada orang di depan kalian lewat itu. Jadi bagaimana itu? Keterikatan hati kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita ambil satu hikmah daripada itu, serumit apapun isi hati ini, kita maksimalkan agar di dalam sholat bagaimanapun caranya hati ini hanya memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dalam sholat itu dibantu dengan akwal. Sholat itu af'al wa akwal, ada pekerjaan, ada juga akwal, perkataan. Ada doa-doa
atau bacaan-bacaan seperti Fatihah yang wajib yang harus kita lantunkan dalam sholat. Kenapa itu semua diadakan? Itu salah satu yang membantu kita untuk kita khusyuk juga di dalam sholat. Karena orang itu akan susah dia berpikir di dalam hatinya di saat dia berbicara. Ya, jadi kalau kita baca, kita fokus baca, maka insya Allah hati kita itu tidak sempat untuk berpikir. Jadi kita latih seperti itu dulu. Ya. Yang penting jangan kita hentikan bacaan-bacaan tersebut. Kita baca saja, walaupun dalam bacaan tersebut masih susah untuk kita menghadirkan daripada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita tidak mikirkan dunia dalam sholat. Karena di dalam sholat itu terkadang tadi orang bilang baik daripada yang lupa bisa hadir dalam sholat. Lupa naruh kunci, lupa nitip duit, lupa fulan punya utang sama ente, ingat-ingatnya pas sholat. Tahu-taunya dia ini punya utang sama anak. Kunci rumah ini taruh di sini ternyata. Tadi bini ngambil duit buat beli sayur, tapi kembaliannya belum dibalikin ini. Semua yang hal-hal yang ada di dunia ini terkadang tadi. Tapi kenapa? Syaitan semua itu. Bisikan syaitan semua. Syaitan nggak bakal ninggalin kita sampai kita mati. Ruh keluar dari jasad baru ditinggal syaitan. Kalau ruhnya masih dalam jasad, selagi kita masih bisa bernapas, syaitan nggak bakal ninggalin. Terus ada. Nah, ini adalah daripada fardu-fardunya wudu yang harus kita perhatikan. Dan kalau satu saja dalam hal ini tidak kita pakai, maka wudunya kita tidak sah. Niat membasuh daripada muka, dan niat itu dimulai ketika kita membasuh pertama kali daripada bagian anggota muka kita. Semua bagian-bagian yang ada di muka ini, dari rambutnya, dari kulitnya, itu semua wajib untuk dikenakan air. Kecuali kalau kita punya jenggot atau kita punya jambang yang lebat, itu tidak wajib untuk dikenakan air yang batinnya, tapi yang zahirnya wajib, tapi disunnahkan untuk takhlilul lihya, memasukkan jari kita ke jenggot itu tadi. Kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua siku-sikunya dan dilebihkan dari situ, dan dibasuh semua apa yang ada di tangan kita tadi. Maka apa saja yang mencegah untuk sampainya air ke anggota wajib terkenanya wudu, itu semua harus kita hilangkan. Apa saja, misalnya apa yang bisa mencegah? Kalau yang biasa-biasa kita gunakan, cat mungkin cat atau apa, trip egg mungkin, tinta kalau tebel, tinta tebal itu kiranya kalau kita tempel ke tempat lain ada bekas. Nah, itu mungkin bisa untuk mencegah sampainya air ke kulit. Harus kita ini. Kutek mungkin, yang perempuan kadang pakai, kadang itu bisa mencegah sampainya air ke kulit. Kuku yang panjang yang ada kotoran yang tebal itu, bisa mencegah air ke kulit. Untuk sampai kulit itu cuma harus dihilangkan. Kemudian membasuh atau mengusap sebagian daripada kepala kita. Kemudian yang kelima tadi, membasuh kaki kita sampai ke mata kaki, bahkan itu sunnahnya juga dilebihkan sampai ke betis, dilebihkan. Kemudian tartib, jadi harus berurut, dan sunnahnya di dalam wudu itu dimulai dengan kanan kiri, kanan dulu baru kiri, dan sunnahnya tiga kali. Basuhan yang wajib 1 kali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh, kurang dari 3 kali juga hukumnya makruh. Lebih dan kurang itu hukumnya makruh. Ada orang bantu kita wudu misalnya. Kalau misalnya kita dibantu orang untuk wudu, dituangkan air, bagaimana hukumnya? Kalau misalnya kita mampu untuk nuang air sendiri, makruh. Kalau kita misalnya tidak mampu, maka tidak apa-apa. Kalau kita tidak mampu, ya tidak apa-apa.
Ya, seperti misal kalau kita lagi di perjalanan, ada air yang misalnya cukup untuk kita wudhu kalau kita dituangkan sama orang airnya, ya, maka nggak masalah. Ya, kayak gini nih. Ya, kalau kita wudhu sendiri kan ribet, ya, mau wudhu sendiri kan ribet, habis taruh lagi habis ini. Jadi lebih baik dituangkan. Kalau dituangkan ya nggak masalah. Nah, wudhu itu dengan air segini itu bisa, ya. Dengan air segini saja, nggak harus kita wudhu dengan air yang banyak. Dengan air segini bisa untuk kita jadikan wudhu, dengan kita hanya pakai yang fardunya saja. Jadi kalau kita di perjalanan misalnya mau gunakan air yang itu tuh, adanya air aqua, bingung kita mau nyari masjid di mana, atau ada masjid tapi nggak ada airnya, tapi kita ada aqua, dan aqua ini banyak dijual di tempat-tempat lain kan gitu kan, maka boleh kita wudhu pakai itu. Bisa atau tidak? Bisa, ya bisa. Coba kita praktekkan. Ambil aqua, ya. Ya. Sini. Nah, ini praktek wudhu yang apa namanya, yang fardunya saja, ya. Di saat misalnya kita di perjalanan atau apa, nah wudhu dengan air yang diwakafkan orang untuk minum itu nggak boleh orang untuk minum, ya, terbawa itu nggak boleh. Sabbal lisyurb. Nah, misal, ya, dikit-dikit. Yang penting ada air mengenal di tangan kita, ya, ada air mengenal di tangan kita. Habis itu kita usap ke muka. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat tangan yang ada di sini jangan lepas dari muka kita. Ya, jangan dilepas dari muka. Kalau tangan yang dilepas dari muka kita tempel lagi, ya, ini sudah mustamal semua, udah dipakai. Jadi jangan lepas. Yang penting ada air mengenal di sini, kita taruh sini, ya, udah kita usap tuh. Kita usap semua. Jangan kita lepaskan sampai kita yakin selesai kena semua. Udah kita yakin selesai kena semua. Dah, selesai. Kita basuh tangan. Ini kan yang kayak gini nggak bisa. Dah, nggak bisa kita kalau sendiri kan nggak bisa. Tangan kita basuh. Jangan dilepas juga. Jangan dilepas, kita basuh semua sampai kita yakin kena semua. Udah gini kan, udah selesai tangan. Ini juga sama, sama kena semua, selesai. Itu, udah, pala kita mau gini aja, mau gini sudah selesai. Kaki, jangan dilepas. Nah, kaki tadi itu kayak gini nih, sunnah itu, gitu. Sampein sini juga nggak apa, ya kan? Dah, sudah. Lihat airnya, lihat air coba, udah kayak gitu. Udah diminum tadi airnya. Udah diminum kan? Udah diminum air. Masih cukup. Jadi nggak ada alasan misalnya kalau kita misalnya nggak ada air atau apa. Ada, masih bisa. Kalau untuk wudhu sedikit saja cukup. Tapi kita cuman satu, cuman pakainya satu yang wajib saja. Kalau kita pakai semua sunnahnya ya air segitu nggak cukup. Ya, tapi kalau cuman fardunya saja cukup. Nah, inilah pembahasan kita di dalam wudhu. Ya. Mana insyaallah pelajaran selanjutnya akan kita habiskan di dalam yang terpenting di dalam fardunya wudhu. Ya.
Jangan sampai mereka itu masih belum paham. Kita ini jadi orang, kalau untuk keluarga atau untuk orang terdekat, jadi orang itu jangan ngelihat orang ini, kalau dalam hal seperti ini ya, di tempat-tempat kita yang seperti ini, jangan banyak husnuzon. Husnuzon itu apa? Berbaik sangka. Jangan kita ngerasa, ini dia ini udah tahu, dia ini udah tahu, dia ini udah tahu. Padahal banyak sekali yang masih nggak tahu permasalahan seperti ini, gitu. Jadi ya, sekiranya kalau kita di sini yang sudah belajar, setidaknya kita sudah mengetahui fardu-fardunya wudu, batasan-batasannya wudu, kapan niat wudu itu diwajibkan, ya kan? Maka kita harus ingatkan ke minimal keluarga kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengingatkan banyak orang, minimal keluarga kita ini harus kita kasih tahu. Dan kita ini memang mempunyai amanat yang seperti itu yang harus kita lakukan ya, kepada anak dan istri kita. Harus kita ajarkan dia. Kalau kita misalnya nikah sama orang nggak tahu agama, atau orang yang mu'allaf misalnya ya, baru masuk Islam, kita nikahin, maka kewajiban kita mengajarkan dia agama, mengajarkan dia tata cara sholat, itu kewajiban. Anak istri itu adalah amanat. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Nabi, dan berkhianat atas amanat yang sudah Allah titipkan kepada kalian. Anak istri itu amanat. Maka kita harus menjaga mereka di dalam at-takalif asy-syar'iyyah, syarat syariat yang diwajibkan kepada mereka. Salatnya, tata cara salatnya, yang membuat sah salatnya, wudunya, toharohnya, bersucinya, itu semua harus kita ajarkan kepada mereka. Bahkan di dalam ada satu kitab karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, di dalam kitab yang dia namakan Majmu' Mustamilun ala Arba' Rasail. Ada kitab kumpulan yang mana di dalam kumpulan tersebut terkandung ada 4 risalah, 4 catatan yang dia letakkan di situ. Salah satunya apa, di dalam catatan itu yang beliau sampaikan, kita ini sebagai laki-laki itu diwajibkan kita untuk menjaga daripada anak istri. Ya, kalau misalnya pun istri ataupun anak kita itu tidak mau mendengarkan daripada nasihatnya kita setelah kita didik dia, setelah kita memberikan dia peringatan-peringatan, ya, kemudian dia masih tetap tidak mau mengindahkan ajakan-ajakan syariat seperti sholat dan yang lainnya, bahkan di situ beliau menganjurkan apa? Jangan dekati orang itu lagi. Kalau bisa diceraikan, kalau ada istri seperti itu ceraikan. Disuruh sholat nggak mau sholat, cerai. Matrud, karena orang ini muhad lillah, orang ini menentang Allah, orang ini menentang Rasulullah. Nggak ada istilah dalam kamus orang Muslim itu berteman atau mencintai orang yang menentang Allah, yang menentang Rasulullah. Enggak ada. Karena di sini kita mempunyai amanat. Sebelum misalnya kita punya anak ataupun istri yang masih mudah untuk kita nasihati, masih mudah untuk kita ajarkan dia, masih menerima pelajaran-pelajaran yang agak rumit-rumit, ya kesempatan kita ajarkan. Jangan nunggu udah kadung jeleknya baru kita urusi. Jadi dari kecil, mumpung kita punya anak kecil, udah kita ajarkan mereka tentang sholat, tentang wudu, bacaan Al-Quran. Allah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, kunna nurabbi auladana fil khurugil wahid sanah. Kami, Allah bin Alwi Al-Haddad, mendidik anak kami 1 tahun 1 kali, kami didik mereka dengan 1 kali adab. 1 tahun 1 kali anak kami itu kami didik dengan 1 adab saja, tapi dididik betul dengan 1 adab. Misalnya makan, adabnya Nabi makan apa saja, dididik anaknya. Makannya sesuai dengan adabnya Nabi, sehingga anak itu tumbuh dewasa
dan sudah berkarakter semuanya sesuai dengan karakter Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik setahun sekali, dia udah menguasai adab ini, didik lagi adab yang lain. Menguasai adab ini, didik lagi adab yang lain. Diingatkan terus anaknya. Tapi walaupun 1 tahun satu kali, lambat tahun tumbuh itu anak yang sudah berkarakter akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Nabi. Jadi ya, maka sangat beruntung sekali orang tua yang mempunyai anak-anak seperti itu. Maka kita juga mencontoh. Sedikit demi sedikit kita ajarkan anak kita dari majlis-majlis yang seperti ini, yang kita dapatkan daripada ilmu-ilmu yang insya Allah kita mendapatkan pemahaman yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tempat-tempat seperti inilah kita mengajarkan anak-anak kita daripada ilmu-ilmu ataupun akhlak-akhlak yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, mendapatkan pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala